Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Kamis ya, 23 Oktober 2025, hari yang cukup menarik, IHSG masih menguat. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Saya habis naik tangga. Dan ya, ada hal yang baru dari cuan-cuan saham, yaitu ada grup Telegram untuk publik ya, CCS publik, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup CCS publik, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal klik join dan nanti akan masuk ke CCS publik. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Kalau misalkan sudah mengisi, lalu sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan ada kendala, teman-teman gagal submit, atau belum di-invite, dan lain sebagainya, bisa hubungi Telegram @ccs-admin. Itu nanti akan dibantu secara personal, secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, watchlist, discuss, live meeting, live discuss. Kita kalau minggu biasanya ada live ya, itu nanti bahas market, screening dan lain sebagainya, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, pengen stay di YouTube doang, dan ya tidak pengen pindah ke Telegram, teman-teman bisa subscribe member only videonya cuan-cuan saham. Jadi ada video yang khusus untuk member YouTube ya, bagi teman-teman yang pengen subscribe. Itu caranya buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa via laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik join lalu pilih salah satu. Atau kalau nggak, pilih klik yang di sini. Ini kan ada our member ya. Terus di paling kanannya ada join, lalu tinggal pilih salah satu aja ya. Dan kalau misalkan sudah berhasil subscribe, teman-teman akan bisa mengakses member only video. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu itu akan ada pembahasan market, itu yang pertama. Lalu yang kedua akan ada beberapa stock pick, 1-3 saham lah yang bisa dieksekusi minggu tersebut, seperti itu. Dan ya, saya kurasi secara fundamental, teknikal maupun bandarmologi, karena kita tidak terlalu intens ya komunikasinya kalau di YouTube. Jadi ya saya pilihkan saham-saham yang bahasanya saham-saham yang aman lah untuk swing kayak gitu. Beli, ikuti plan, dan hold. Itu beberapa stock pick yang di YouTube cuan-cuan saham. Seperti itu. Jadi kalau mau gabung Telegram silahkan simak yang tadi. Kalau mau gabung ke yang YouTube bisa juga klik join di YouTube cuan-cuan saham. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG all time high lagi ya, 8292. Kemarin all time high-nya 8284. Cuman ya masih belum terlalu mantep closingnya. Candle-nya sih masih solid dan naik 1,49%, tapi transaksinya masih belum terlihat terlalu besar. Terlihat adanya penurunan transaksi ya kalau dibandingkan kemarin ketika bullish nih. Di sini kan naik terus. Nah, ini mulai menurun, ini udah mulai divergent ini. Ya, transaksinya kan naiknya sampai sini doang nih, 1 Oktober. Setelah itu kenaikan sebelumnya namanya markup ya. Harga naik tapi volume turun, dan yang terjadi dia koreksi. Nah, ini naik lagi tapi volumenya belum terlalu besar, seperti itu. Kalau kita perhatikan sekarang juga saham-sahamnya pada rotasi ya, dari yang saham-saham Konglo kembali ke alt economic, karena juga momentum laporan-laporan keuangan kuartal 3. Ya, itu most likely di bulan Oktober sampai sekitar November itu maksimal. Itu untuk laporan-laporan keuangannya. Jadi ya yang dalam tanda kutip laporan keuangan play itu akan mulai digas-gasin. Kayak contoh apa? Unilever yang hari ini juga sudah mulai jalan. Kemarin kan keluar ya laporan keuangannya, langsung pada ditarik. Nanti itu juga nunggu yang lain yang akumnya bagus. Most likely ketika laporan keuangannya keluar, harganya juga akan ada potensi kenaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk view IHSG sekarang gimana mas? Apakah bisa all time high dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan uptrend channel ini ya, saat ini IHSG masih posisi di resist. Ini double resist. Ada uptrend line, upper trend line, dan juga ada resisten statis ya, alias same high di bulan Oktober kemarin tanggal 13.
Dan ya opsinya dua, dia breakout lalu higher high, kalau enggak ya dia gagal break, akan ada retracement terlebih dahulu. Ini kalau misalkan breakout, tapi kalau misalkan gagal breakout dia akan ada retracement terlebih dahulu. Nanti kita bahas view-nya breakout dan tidak breakout. Kalau kita lihat yang tidak breakout ya, misalkan besok ada bantingan dan lain sebagainya, maka saya rasa IHSG ada potensi ke support sekitar 8150. Itu support 1. Tapi kalau misalkan jebol ya besar potensinya dia nutup gap sampai 8117 seperti itu. Kalau dari saya sendiri ya, untuk besok Jumat kayaknya kok cenderung koreksi dulu. Karena kalau misalkan dilihat dari saham-sahamnya Pak PP ya, itu pada persiapan untuk pada turun koreksi. Ya, itu. Dan kalau teman-teman cari view sahamnya Pak PP, ada Brand, BRPT, CDIA, Cuan dan lain sebagainya, bisa cek YouTube cuan-cuan saham yang tanggal 20 ya. Ini kan udah saya bahas nih. IHSG, CDIA, Cuan, Raja, BRPT, ini bisa dicek di sini. Itu semua sudah saya bahas dan most likely view-nya masih belum berubah. Seperti itu. Jadi hari ini kita nggak bahas lagi karena view-nya belum berubah, kita bahas saham-saham yang lain. Cuman kalau teman-teman cari view-nya, bisa cek video-video kemarin itu ada area krusial, target proyeksi koreksi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kalau misalkan koreksi ya, mungkin kita bisa kena 8.000 bahkan kalau memang besok IHSG koreksi. Sebenarnya sangat 50-50. Ini yang dimaksud dengan rebalancing ya, bukan rebalancing sih, sektor rotasi lah. Dari yang kemarin yang main Konglo, ini mulai pada ke alt money, alt econ, dan sekarang juga sudah pada posisi ditarik seperti itu. Kalau ngomongin spread naik masih ada, cuman ya naik itu nggak langsung jebret gitu ya. Pasti ada naik, higher low dulu, higher high lagi, higher low dulu dan lain sebagainya. Dan ya kalau kita lihat hari ini baru pada diresist, jadi besok juga ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Pertanyaannya koreksinya bagus atau enggak? Nah, untuk saham-saham Konglo, ini mungkin sifatnya opini pribadi ya, berdasarkan analisa saya. Kalau misalkan teman-teman nggak setuju nggak masalah, itu Indian saya juga tidak pom-pom, saya juga nggak tebar-bir dan lain sebagainya. Intinya sih itu, kalau misalkan pada jebol area krusial, ini saham-saham Konglo agak dalam koreksinya ya. Bisa dicek aja di video kemarin. Sedangkan untuk saham-saham yang alt econ, besok ketika ada koreksi itu adalah kesempatan untuk buy on weakness. Saya rasa masih akan ada tarikan, cuman ya nafas itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, tadi kita lihat setup dari koreksi ya, mungkin ke 8150, nutup gap 8117 atau mungkin bisa aja sampai 8000. Itu kalau view-nya koreksi. Pertanyaannya kalau misalkan view-nya bullish kayak gimana, Mas? Nah, kita bisa tarik trend line juga karena kemarin dia punya sebuah higher low ya. Jadi kita bisa tarik trend channel dari sini. Nah, nih. Dan ini adalah potensi upside dari IHSG. Kalau misalkan besok dia masih mau higher high. Another view kita bisa tarik Fibonacci juga sebenarnya ya dari atas ini sampai bawah. Tuh, dan target kenaikannya sebenarnya ada di 8.400 ya. Either itu dia bisa koreksi lalu naik lagi atau dia slope-nya menguat, itu semuanya bisa terjadi. Yang penting apa? Selalu batasi resiko aja. Intinya kalau IHSG all time high lagi, targetnya bisa ke 8.400 sampai 8.500. Itu kalau dikasih all time high. Tapi kalau besok retracement terlebih dahulu, bisa pilih-pilih saham yang tepat. Another view, kalau kita pakai setup broadening ya, karena kemarin dia punya higher high dan punya lower low. Nah, ini mungkin bisa ke sekitar 83 dulu, baru setelah itu dia retracement, seperti itu. Apapun itu yang terjadi, entah naik, entah turun, yang penting kembali ke plan masing-masing. Intinya kalau sahamnya masih bullish, itu akan ada naik lagi. Ya, dan turun itu malah kesempatan untuk beli. Naik itu trimming, bawah turun beli lagi, naik trimming lagi, bawah beli lagi, dan seterusnya. Tapi kalau sahamnya baru koreksi, lebih baik jangan ditahan-tahan terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk resist di all time high, kalau misalkan besok dia breakout, harusnya bagus, 8.400 bisa kena. Tapi kalau misalkan besok dia gagal break, ada koreksi pagi-pagi, ya mungkin 8.150-an, itu bakal jadi trigger dari IHSG. Kalau jebol yang 8150, maka nextnya bisa nutup gap bahkan ke area 8.000-an. Selalu kembali ke saham masing-masing, ke plan masing-masing, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Untuk cari yang sahamnya Pak PP, Konglo, dan lain sebagainya, bisa cek video yang ini tanggal 20 ya. Itu view-nya masih on track, karena juga belum ada pergerakan yang signifikan. Seperti itu. Oke, untuk IHSG, kita langsung masuk berapa saham pilihan. Karena sahamnya Pak PP belum kita bahas saham-saham yang lain. Saya pengen coba cek view-nya ini juga cakep. Sebenarnya besok ada potensi breakout juga ini. Kita bahas banking lah ya. Bahas Bank Mandiri dulu, di mana hari ini Bank Mandiri dia naik
2,31%. Candlenya sih cukup solid dan volumenya juga terlihat masih bagus. Kemarin sempat terjadi sell on strength, tapi hari ini masih ada coveran sekali lagi. Nah, untuk saat ini Bank Mandiri kemarin dia berhasil breakout dari downtrend lainnya. Di sini dia punya downtrend. Nih, sudah berhasil di break dan saya rasa saat ini Bank Mandiri berpotensi menuju ke area pullback-nya ya. Itu kita bisa tarik dari atas sini sampai ke bawah. Dan target kenaikan Bank Mandiri adalah di area 4.600. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus breakout 4470. Jadi kalau misalkan besok Bank Mandiri breakout 4470, maka target selanjutnya ke 4.600. Terus kalau udah di sana gimana Mas? Itu agak kurang enak sebenarnya view-nya. Karena yang pertama dia kena area pullback, Fibonacci 0,618. Yang kedua dia kena area downtrend line major-nya. Ya, kita mungkin pakai weekly aja. Nih. Tuh, dia kan masih ada downtrend line ya. Nih. High, low, lower high, lower low. Nah ini kalau misalkan kena 4.600 dan gagal breakout, itu ada potensi dia bisa swing high lagi dan berpotensi untuk koreksi. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman kemarin punya barang spekulatif buy alias beli yang di bawah pucuk 4.000 dan lain sebagainya, kalau 4.600 ada perlawanan bisa realisasikan profit sebagian. Yang bagus adalah kalau dia berhasil break yang 4640. Kenapa? Karena dia punya high di sini, artinya dia punya change of character, dan kalau break itu higher low-nya bisa dipantau lagi karena most likely setelahnya akan terjadi higher high lagi. Jadi untuk Bank Mandiri besok bisa digunakan area krusial 4.500 dan 4.600. Kalau kita lihat transaksinya, kalau dari moving average sebenarnya bagus ya, terlihat mau golden cross, EMA pendeknya 5 dan 20. Kalau dari transaksi so far so good. Wow, surprisingly ya. Setelah sekian purnama, saya juga nggak ngeh nih. Setelah sekian purnama dia buangan terus, hari ini transaksinya lumayan bagus. Memang kalau kita bandingkan dengan sebelumnya belum signifikan, tapi kalau kita lihat hari ini kok lumayan menarik transaksi dari Bank Mandiri. Saya rasa masih ada potensi satu kali tarikan lagi, tinggal kita perhatikan apakah besok atau hari Senin. Yang jelas itu, kalau break 4.500, targetnya 4.600. Ini CC juga ada masuk, Mandiri Sekuritas ya, di Bank Mandiri. Jadi ya ada potensi 4.600-nya bisa kena. Cuman ya kapannya saya pun juga belum tahu apakah besok break atau enggak, biarkan market yang mengkonfirmasi. Itu untuk Bank Bank Mandiri. Kita lanjutkan, saya pengen coba view-nya Bank BRI. Ini juga sebenarnya dia posisi di resist. Jadi benar-benar 50-50 besok itu ya. Kalau kita lihat ada saham-saham yang mau breakout, tapi juga ada saham-saham yang mau koreksi. Kita bahas Bank BRI, di mana hari ini dia naik 3,24%, candlenya solid, volumenya tidak terlalu besar. Big view BBRI ini juga dia punya structure downtrend ya, di mana dia punya lower high, lalu dia juga punya lower low, dan seterusnya, seperti itu. Dan ya, saat ini dia terlihat sedang menguat dari kemarin ketika dia bottom di area 3.500. Another view, kalau kita tarik sebuah downtrend minor atau secondary ya, karena kemarin dia punya lower high dan punya lower low. Ini ya, dia punya high, low, lower low. Maka kita bisa simpulkan saat ini juga Bank BRI sedang berada di sebuah downtrend channel. Dan ya, kalau misalkan besok dia berhasil break area berapa nih, 3.900, maka ada potensi BBRI ini bisa menuju ke upper downtrend channelnya. Seperti itu. Tapi sebelum menuju ke sana, dia punya downtrend majornya, yang mana itu nanti akan jadi resist dari BBRI. Kita tarik Fibo aja dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah area resist dari BBRI. 3940 area kunciannya. Nah, kalau yang ini belum tahu ya, dia berhasil break atau enggak 3940-nya. Yang jelas kalau dia gagal break dari 3940, bisa realisasikan profit sebagian, karena area tersebut adalah area pullback-nya. Seperti itu. Untuk sekarang support di 3680. Selama nggak jebol, BBRI arahnya masih ke atas. Target di sekitar 3.900-an tadi. Kita lihat dari transaksinya, ini juga masih konsisten buangan ya. Dan hari ini pun juga, ini kok kayaknya error ya. Ini BDM-nya turun 23 Oktober, tapi ini buy tanggal 23 Oktober. Ini bukan Broksum kemarin kan? Enggak kok. Broksum baru hari ini. Tuh, lumayan bagus flow-nya sebenarnya BBRI. Jadi ya kalau berhasil breakout ada arah ke selanjutnya itu sekitar 3950 seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Mandiri dan BRI kita lanjut. Saya pengen coba cek view-nya. Ini agak kurang enak jadinya, ini sell on strength-nya WiFi. PTRO juga same high. Kayak yang koreksi ya itu saham-sahamnya Pak EPP kalau mau pada koreksi ya. PTRO, terus BRPT, CDA, Cuan, dan view-nya udah kita bahas semua.
BBNI ini namanya sektor rotasi ya teman-teman ya, harus diwajari. Apa yang naik tinggi juga pasti kena TP, apa yang turun dalam pasti juga akan ada yang beli juga. Kita coba cek view-nya Unilever. Kita coba update ya view-nya Unilever ya. Happy Cuan, ini juga salah satu menu swing baik di Telegram ya maupun di YouTube cuan-cuan saham. Oke, hari ini Unilever naik, dia naik 9%, candlenya cukup bagus dan volumenya juga terlihat masih menguat. Pergerakannya masih bullish ya untuk Unilever ini karena volumenya masih terus menguat. Nah, another view, Unilever ini sebenarnya juga sedang bergerak dalam sebuah uptrend channelnya di mana besok dia berpotensi akan mengenai upper uptrend channelnya. Seperti itu. Jadi dia punya uptrend karena ini higher low, higher high, higher low. Nah, ini dia berhasil break high dan besok dia akan kena area uppernya. Itu di sekitar 2300. Area tersebut juga area kuat karena itu dia adalah area resist pada tahun berapa nih? 2024. Di sini dia naik lalu meninggalkan gap dan sekarang dia bottom kemarin di sekitar 1000. Baru tersentuh, jadi ya ada potensi kalau misalkan ada reject bisa koreksi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan menguat gimana Mas? Nah, kita bisa tarik juga uptrend line di sini ya. Tuh untuk channel yang ini. Kalau misalkan besok dia masih lanjut ya, alias anggaplah dia breakout area 2430, maka dia masuk ke uptrend channel yang lebih besarnya. Tapi yang perlu diingat adalah Unilever ini dia punya sebuah downtrend channel ya, downtrend line lah bahasanya. Itu yang mana besok ada potensi kena itu di sekitar 2660. Gimana Mas? Bingung saya, arahnya ke atas tapi kok ke bawah dan lain sebagainya. Ya intinya sih selalu batasi resiko aja. Kalau misalkan teman-teman punya kondisinya di pucuk ya, itu harus siap-siap TS kalau misalkan dia gagal. Tapi kalau misalkan punya barangnya di bawah bisa trailing stop dengan aman. So far arahnya ke atas. Koreksi pun juga sebenarnya masih kesempatan untuk beli dari Unilever. Cuma untuk sekarang dia akan menguji area-area resistnya seperti itu. Jadi itu untuk Unilever, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Besok dia akan uji 2350 sampai 2450 sebagai resisten. Kalau another view, kalau kita pakai moving average sebagai trailing stop ya, kalau dari EMA 20-50-nya sebenarnya masih jauh. Jadi kita bisa gunakan yang lebih volatile, itu EMA 5. TS-nya masih aman kok, itu masih di bawah 2100. Nah, tinggal teman-teman average-nya berapa. Kalau average-nya di atas 2100 ya harus siap-siap sell on strength kalau ada pembalikan. Tapi kalau misalkan average-nya di bawah 2100 masih bisa santai-santai aja, ikuti swing-nya dengan pasang trailing stop. Transaksi juga masih ganteng banget. Hari ini akumnya juga masih sangat gede. Dan ya, kalau dilihat dari transaksi sih ini masih sangat bagus ya, si Unilever ini. Cuman ya itu, dia mulai masuk area kuat lah. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Unilever. Kita lanjutkan ini ya, BRPT. Ya, kalau sampai jebol 3500 dalam bisa 3000. Tuh, view-nya udah saya bahas ya di video tanggal 20. Kalau teman-teman cari bisa cek aja tanggal 20. Ini seger, dia belum valid swing low sih ini sebenarnya. Belum valid swing high, sorry. Ya, itu kayaknya masih atas, belum pengen saya bahas lah. Raja juga ada saya bahas ya. Itu kalau dia jebol 4350 agak kurang enak view-nya. Bisa lumayan dalam. Ya, itu batasi resiko aja. Bisa cek video kemarin lah. HMSP, kita update view-nya ya, HMSP ya. Ini juga salah satu menu menu swing di cuan-cuan saham. Ya, kalau yang YouTube kemarin belum sempat saya call ya. Tapi kalau di di Telegram ini udah ada menunya. Oke, hari ini HMSP naik 10%, candlenya solid, volumenya juga bagus. Terakhir HMSP dia naik sampai 900. Kita nggak usah bahas dulu deh, biar paham kondisinya ya. HMSP ini saham downtrend ya, setelah dia dulu pucuk di all time high, menterinya nggak ganti-ganti sampai akhirnya terselamatkan oleh menteri keuangan yang baru yang bahasanya ya saya nggak mau bikin istilah lah. Ya intinya itu, beliau kebijakannya tidak ingin, kan statementnya itu cukai udah nggak dinaikkan lagi, yang penting tetap aja. Nah itu tinggal diberikan aturan yang lain seperti itu. Beda dengan kebijakan-kebijakan yang lain ya. Tadi terlihat downtrendnya sudah berhasil breakout, dan kalau kita perhatikan saat ini HMSP ini punya sebuah uptrend channel. Kemarin dia retracement sampai area
665 dan hari ini sedang terlihat menguat. Satu hal yang agak kurang oke adalah ini masih terlihat reject dari area resistnya. Yang pertama dia punya downtrend line, yang kedua dia punya area supply, bukan supply sih, ya resist lah ya. Sebelumnya di sini support, ini become resistant seperti itu. Saya kira tadi dia break karena sudah sampai 830 ya, cuman ternyata ada aksi taking profit dan koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Kalau dari bentuknya kayaknya sini posisi masih belum break ya, tergantung besok. Kalau misalkan marketnya bagus, kayaknya dia ada potensi lanjut. Tapi kalau misalkan marketnya kurang bagus, ada potensi retracement terlebih dahulu. Kalau retracement bisa manfaatkan buat buy on weakness lagi atau tambah averaging up. Seperti itu. Support di mana? Itu sekarang di sekitar 750 sampai area 735. Seperti itu. Sedangkan untuk resist, dia harus break 820, 870, baru setelah itu 930 untuk menuju higher high-nya. Targetnya di sekitar area 1000. Seperti itu. Jadi kalau bisa ada koreksi, bisa averaging up. Tapi kalau misalkan besok dia loncat, kalau masih punya barang, bisa pasang TS terlebih dahulu. Kita lihat transaksinya, kok cakep banget akumnya hari ini, ditarik oleh Mamang Ganteng, MG hari ini ya, dari HMSP. Nggak usah mikir jauh-jauh, MG-nya mau gimana, MG-nya mau gimana, yang penting sih batasi resiko aja, seperti itu. Posisi memang baru diresis ya, karena kena Fibo 618 ini, dan juga downtrend line, jadi kalau misalkan besok koreksi pun suatu yang wajar, tinggal batasi resiko aja. View-nya so far masih bullish ya, jadi kalau ada koreksi ini salah satu yang bisa digunakan untuk buy on weakness. Untuk HMSP kita lanjutkan. Saya pengen coba cek view-nya. CDA kemarin udah saya bahas ya. Ini tuh. Yang jelas kalau dia besok jebol 1750, saran saya sih jangan ditahan-tahan. Downside-nya lumayan nih, 1650 sampai 1550. Pegas hari ini ternyata lanjut. Antam saya belum pengen itu juga menunggu labku kayaknya. Aman ini berhasil menguat. Java sudah kena area TP, kemarin udah kita bahas ya. Saya pengen bahas brand aja ya, dimana kalau kita perhatikan juga momentumnya melemah. Jangan lupa ini adalah saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Jadi naik turunnya sangat akan berefek ke IHSG, apalagi kalau tidak ada coverannya. Oke, kita perhatikan brand, di mana hari ini dia turun 0,82%. Candlenya sih ada reject ya, dan posisi sekarang sebenarnya baru di trend line. Kalau kita lihat bigger view, saat ini brand itu posisi baru di resist kemarin ya, dia kena area 10.300. Dan kalau kita perhatikan naiknya itu sudah lumayan capek. Ya ini kelihatan markup ya, naik shadow, naik kecil, shadow, akhirnya dia putar balik seperti itu. Cuman satu hal yang masih oke adalah brand ini belum patah dari area uptrend lainnya. Seperti itu. Beda cerita kalau misalkan besok dia patah. Satu hal yang kurang oke juga terjadi bearish divergence dari brand, di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Dan ya dari situ ada target koreksi itu di sekitar 8.200 seperti itu. Cuman ya saat ini dia masih tertahan dari uptrend lainnya. Kalau memang dia jebol, mungkin kita triggernya di 9.000 ya. Kalau misalkan besok dia jebol 9.000 atau 8850, ada potensi brand bisa menuju ke area 8275. Itu menuju ke target divergence-nya. Seperti itu. Jadi ya makanya tadi saya bilang 50-50 ya, yang banking pada mau breakout, pada mau bullish, tapi ini saham-saham konglonya juga pada terlihat mau koreksi. Jadi ya besok kita lihat aja kira-kira IHSG gimana, selalu paham ketika naik harus ngapain, ketika turun apa yang harus dibeli, dan lain sebagainya. Yang jelas itu brand, kalau misalkan dia jebol 8.000 ya 8.750 lah, mungkin triggernya di sana ya. Arahnya bisa ke sekitar 8.200. View-nya nggak beda jauh sama yang kemarin yang lain ya, BRPT, CDA, Cuan, itu yang dapat kita bahas. Cuma ini belum saya bahas, jadi ya ini masih saya bahaskan seperti itu. Agak beda memang, karena yang ini saya tarikannya dari close ke close, yang ini dari shadow ke close, mana yang valid itu bisa dilihat dari structure-nya, seperti itu. Sebenarnya kalau ngomongin structure, dia breakdown-nya baru di 8550 ya. Jadi ya atur-atur aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya juga terjadi distribusi ya, jadi ya nggak kaget. Itu untuk brand, yang jelas masih wait and see untuk saham Pak PP ya. Tuh, mindsetnya apa yang udah naik tinggi pasti bisa koreksi juga. Tinggal kita perhatikan koreksinya di mana. Kalau ngomong bagus atau jelek, selama masih bullish nggak ada masalah. Tapi kalau kita bisa beli di harga yang lebih bagus, kan jadinya lebih oke. Kita lanjut, Cuan kemarin udah kita bahas juga ya, ini. Kalau misalkan dia sampai jebol yang 2070 agak kurang enak. 2170 ya. Kemarin udah kita bahas. 2090. Bisa cek di video tanggal 20 Oktober. Archie
MTech, aduh MTech ini udah jebol support ini. Tuh dia ada arah ke 1100 ke target divergennya itu dia. NCKL Bumi dah kita bahas. FAS, ICBP, Zeta, Adaro cakep itu. INKP, Koin, MDKA. Apa ini yang kita bahas nih ya? Pani, PPRE. Saya pengen update view-nya Medco aja deh. Yang mana hari ini dia berhasil naik 2,88%. Candlenya solid, volumenya bagus, tapi terjadi distribusi dari Medco. Double view sih, cuman kok menurut saya saat ini view-nya yang pullback dulu aja ya. Terakhir Medco bigger view, dia itu punya sedang posisi di resist sebenarnya. Ini area yang cukup kuat ya, berkali-kali dia reject, dan ya saat ini juga candlenya masih belum terlalu solid. Kalau kita lihat dari weekly, bahkan kalau kita lihat weekly, ini dia sudah valid swing low ya. Karena ini 3 candle terakhir ini, weekly 29 September, 6 Oktober, dan 13 Oktober itu sudah valid swing low. Jadi untuk sekarang mungkin ya, ini setupnya pullback dulu aja. Seperti itu. Dan ya, untuk Medco sendiri, karena kita view-nya pullback, kita pakai view kecil dulu. Kita bisa tarik Fibonacci juga dari atas sampai ke bottom-nya kemarin dia. Di mana area pullback-nya itu ada di sekitar sini. Masih lumayan spread-nya sebenarnya, itu sampai 1575 ya, Fibo 0,618. Cuman sebelum ke sana dia juga punya resist, itu terdekat di sini ya, 1465, lalu next baru di 1570. Jadi mungkin kira-kira view-nya seperti ini. Set, besok dia naik, lalu habis itu turun 1 kali lagi. Ini kalau view-nya pullback, seperti itu. Dan ya, ini kalau kita lihat kemarin bullish-nya juga ngikut Konglo, jadi mungkin juga disitulah dia ikut juga universe-nya seperti itu. Untuk sekarang support masih di 1400 sampai 1325. Selama nggak jebol yang 1325 ada view pullback entah itu 0,618 di 1575 atau misalkan 1520 maupun 1470. Dan ya selama dia belum break yang 1750, mindsetnya masih pullback dulu, cari lower high untuk dia lower low di mana targetnya sekitar 1200-an seperti itu. Itu untuk Medco batasi resiko di 1325. Kalau kita lihat transaksinya, ini dia terjadi distribusi, bahkan ini juga terjadi distribusi ya, artinya terjadi divergen ya. Kalau kita perhatikan dia naik selalu dengan akum, nih ngekor terus ya, naik, akumnya naik, turun, akumnya turun. Lah hari ini kok dia naik tapi akumnya turun, itu namanya markup seperti itu. Jadi ya mungkin untuk saat ini view-nya masih pullback dulu 15 sekian, lalu habis itu ada potensi lower low. Nah terus kalau pullback gimana mas? Ya tetap bisa dimanfaatkan ya, yang penting paham aja naiknya itu adalah untuk turun lebih dalam seperti itu. Ya beda lain cerita kalau dia break 1575 itu mungkin bisa lebih tinggi pullbacknya, tapi kalau break yang 1750 baru itu bukan pullback seperti itu. Jadi ya itu untuk Medco upside ada, cuman atur-atur porsi aja. Mungkin ini lebih ke yang teman-teman kalau misalkan nyangkut agak atas, nanti ketika naik buat atur porsi dulu, jangan sampai ketika dia naik malah didiamin aja, nanti taunya dia malah melemah lagi. Seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel teman-teman saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman untuk kritis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.